Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaannya kepada kita pada hari ini. Kita dapat bersama-sama untuk kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama saya pada tanggal 4 Agustus 2020 yang akan saya sampaikan dalam Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-15. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena Engkau telah menyertai kami dan memimpin kami sampai saat ini. Kami ingin bersama-sama untuk merenungkan akan firman-Mu. Curahkanlah kuasa dan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan dan memberitakan firman-Mu. Dan kami juga untuk melakukan sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Dan berkati pula seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada hari ini, sebagaimana tema yang saya sampaikan dalam syukur atas anugerah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 26, ayat 1 sampai yang ke-15 ini, saya akan membacakannya sebagian saja. Saya tidak membaca beberapa perikop yang ada pada saat ini, tapi saya membaca perikop yang pertama di dalam Ulangan pasal 26 ayat yang kedua. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan kemudian ayat yang ke-12 yang kami baca dalam perikop yang kedua. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan, persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alangkah indahnya ketika kita akan merasakan bahwa dalam kehidupan kita ini akan dipimpin oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh luar biasa menyertai hidup kita. Baik memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang yang dapat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai saat hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun tentang perjalanan dan kehidupan umat bangsa Israel. Ketika mereka telah keluar dari tanah Mesir, maka mereka harus menjalankan perjalanan mereka selama 40 tahun lamanya. Adalah untuk menuju tanah perjanjian. Tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Maka dalam perjalanan mereka itu, tidaklah gampang, tidaklah mudah. Banyak perjuangan, banyak keluh kesah, banyak tantangan, rintangan, hambatan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi penyertaan Tuhan itu sungguh nyata menyertai mereka, memimpin mereka, menjaga mereka, melihara mereka. Bahkan sampai mengantar mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Dan di sanalah Allah telah memberikan anugerahkan dan berkat yang begitu banyak dalam hidup mereka. Karena di sanalah adalah tempat yang indah, makmur, dan sejahtera. Yang disediakan oleh Allah, susu dan madu. Dan segala apa yang dimiliki di dalam kehidupan mereka.
Itulah yang mereka lakukan dan mereka terima daripada Tuhan. Maka apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka? Ketika mereka akan sampai di tempat itu, mereka harus mengerjakan hasil tanah mereka nanti. Dan mereka harus persembahkan kepada Allah. Dan berilah kepada Allah. Dan mereka juga membawa kepada para imam-imam dan orang-orang Lewi pada saat itu. Bahkan dikatakan juga di sana di dalam ayat yang ke-13. Dan haruslah dikatakan engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu. Telah kupindahkan persembahan kudus itu di rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi. Dan kepada orang asing, anak yatim piatu. Dan kepada janda, tempat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita pada saat ini adalah. Yang pertama, kita hendaklah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tentunya kita banyak mengalami pergumulan, percobaan, dan tantangan, rintangan, dan hambatan. Bahkan sakit penyakit yang dialami dalam kehidupan kita. Suka dan duka, atau sehat, ataupun sakit. Itulah yang telah kita lewati dan kita alami dalam kehidupan kita. Janganlah lupa, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Atas penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menyertai kita atas usaha kita pun. Baik dalam pekerjaan kita. Baik dalam keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan semata-mata. Tidak ada Tuhan yang tidak akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Maka dengan adanya keadaan seperti inilah kita mengucap syukur. Banyak yang sudah dianugerah Tuhan. Baik jabatan, kedudukan yang kita miliki. Baik di dalam hari-hari kelahiran kita. Boleh kita rayakan. Baik hari dalam pernikahan kita. Bisa kita lakukan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Maka walaupun pada saat musim ataupun suasana pandemi COVID-19 ini, kita tetaplah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mampu untuk melaksanakan dalam hari pernikahan kita. Walaupun dalam suasana seperti ini. Kita mampu untuk melaksanakan dalam kegiatan kita. Dengan baik dan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh menyertai kita. Maka dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah dikehendaki Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kami. Dikatakan dalam 1 Tesalonika ayat 5, ayat yang ke-18. Yang kedua, yang kita renungkan dalam kehidupan kita adalah dalam ungkapan rasa syukur dan pujian, hormat dan persembahan kita kepada Allah. Sebagaimana orang Israel tadi dapat mempersembahkan kepada orang-orang janda dan anak yatim piatu. Dan orang-orang yang menderita, orang yang susah. Dengan demikian juga kita mampukah untuk memberikan persembahan syukur kita kepada orang-orang yang sangat memerlukan dalam kehidupan kita. Karena kita mengasihi Allah yang telah lebih dahulu memberi dirinya untuk segala sesuatu kepada kita. Demikian pula kita dapat memberi karena kita adalah mempunyai dan memiliki apa yang ada pada kita. Berikanlah dan bantukanlah bagi orang-orang yang mementingkan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima dalam kehidupan ini. Persembahan itulah yang dapat kita lakukan kepada Tuhan atas wujud kebersamaan kita memberi kepada gereja sebagai tubuh persembahan jemaat. Baik wujud persepuluhan ataupun sukarela kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dengan sesungguhnya lah kita dapat bersama-sama untuk menyerahkan semua apa yang kita lakukan. Dalam pelayanan kita di gereja. Seperti pengembalaan, program untuk membangun gereja, untuk pembinaan umat,
untuk kebutuhan dalam rangka menyatakan solidaritas kita dan kasih kepada orang yang miskin, yang tak berdaya. Ini yang dapat kita bantukan secara sosial oleh diakonia, yang sakit berduka cita, dan hal-hal yang dipersembahkan untuk kebersamaan dalam pelayanan gereja. Itulah wujud cinta kasih kita untuk sesama kita, dan keperluan kita, dan kepedulian kita, dan kesaksian kita, dan pelayanan kita atas rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah apa yang ada pada kita dalam kehidupan kita untuk menjadi sukacita dan kepujian dan kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita di dalam naungan dan pengasihan Tuhan. Tetap menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih ya Allah. Karena itu Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah menyertai dan memimpin melihara kami. Bahkan Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Dan memberikan kekuatan dan kesehatan umur yang panjang dalam kehidupan kami. Dan kami mampu untuk menjalankan tugas dan kegiatan dan kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa. Bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Dan dimanapun berada pada saat ini. Barang tentu banyak hal yang harus mereka hadapi. Dan mereka jalani dalam kehidupan ini. Ketika mereka dalam kesedihan, Kau kuatkan dan hiburkanlah mereka. Ketika mereka dalam keadaan sakit, berilah kekuatan, kesehatan, kesembuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka dalam berkekurangan, Engkau lengkapi, Engkau cukupilah kepentingan dan keperluan dan kehidupan mereka pada saat ini. Agar mereka tetap selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Bapa di surga, dengan demikian juga bagi bangsa dan negara kami. Dan pemimpin bangsa kami pada saat ini. Bahkan Kabupaten Barito Timur. Tuhan Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau pimpin pelihara. Agar memperoleh ketenangan, memperoleh kedamaian dalam kehidupan kami. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena Engkau menolong dalam segenap tugas dan pekerjaan dan kehidupan mereka. Agar mereka mampu untuk mengatasi dalam keadaan-keadaan umat-Mu yang ada di negeri ini dengan penuh bermacam keadaan yang kami hadapi. Bapa di surga, dengan demikian juga Tuhan. Kami ingin serahkan juga bagi mereka yang dalam keadaan sakit terkena COVID-19 ini. Tuhan kuatkan, Engkau hiburkan mereka. Berilah kesembuhan, kepulihan bagi mereka. Agar mereka kuat dan sehat kembali. Dan dapat kiranya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kuasa mujizat-Mu. Luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Sehingga mereka memperoleh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan pada suatu saat mereka boleh kembali ke tempat keluarga mereka. Bahkan di tengah-tengah jemaat. Demikian juga Tuhan, kami ingin serahkan para medis dan para dokter yang telah merawat mereka. Tuhan berkati, lindungilah mereka. Demikian juga dalam tugas usaha dan pekerjaan dan kehidupan kami. Baik mereka berulang tahun, bahkan dalam hari pernikahan, dalam hari bertambah usia dan umur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memimpin, menyertai kami kini dan sampai selama-lamanya. Amin.